Pak Petrus juga sempat ngomong bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang lainnya gitu. Jadi saya penasaran ini akan berkembang seperti apa lagi gitu ya, dan adakah tersangka baru lagi juga gitu. Karena kembali lagi dari seorang asisten yang bisnisnya adalah katakanlah dia punya bisnis isi ulang air di Tanah Abang, terus kemudian dia punya bisnis frozen food apa segala macam. Bisakah itu semua membiayai surat yang 6 bidang surat yang lumayan ya nominalnya gitu? Apakah itu murni dari dia ataukah murni dari notarisnya? Apakah ada funder lain? Kira-kira dari saat Pak Wamen mendampingi Pak Menteri di Kementerian ATR BPN, sudah ada berapa mereka yang kemudian terlibat oknum di Kementerian Bapak itu yang kemudian diproses secara hukum bahkan sampai dipecat gitu Pak? Kira-kira ada berapa sampai sekarang? Kalau yang terdata terakhir itu 125, Mas. Dan ini sudah ada macam-macam sanksinya. Baik yang ada pemecatan, ada yang ditegur, ada yang dimutasi, dan seterusnya. Tapi sekali lagi mohon dipahami ya, itu 125 dari 18.000 ASN, 19.000 honorer. Sebenarnya kalau dari persentase sangat kecil, cuman memang kita jadi ya ibaratnya rusak susu sebelanga gara-gara beginian gitu. Nah ini yang tidak bisa jadi alasan untuk kita beres-beres. Juga sedang dilakukan ya ke arah situ. Oke, terima kasih Pak Wamen. Monggo Mbak Hasanah, dipersilakan. Baik, kalau sambil nyiapkan Mbak Hasanah, saya kepingin ke Uni dulu. Uni bisa diceritakan sedikit bagaimana hubungan ibu Anda almarhum dengan asisten ini sehingga begitu percaya, awalnya kapan dan di mana gitu, sehingga kita semua juga bisa belajar dari pengalaman ini. Silakan Mbak. Jadi kalau udah kan ya, mic saya udah hidup, oke. Sudah. Jadi kalau ibu saya ini bersama mantan asisten ini, jadi ini tuh bukannya dia menyerahkan surat tanahnya ke asistennya untuk diurusin, tapi lebih tepatnya adalah dia mencuri surat-surat tanah ibu saya dan mengkondisikan kepada ibu saya bahwa suratnya telah hilang. Ibu saya yang sudah tua, ibu saya yang tidak tahu mesti apa, kemudian panik kan pastinya dia, terus lagi, dan setelah dikondisikan bahwa terlihat seperti suratnya hilang, kemudian dia juga masuk ke ibu saya untuk mengatakan bahwa yaudah tenang aja, saya punya kenalan notaris, ngurusin gini tuh susah loh, tapi saya punya kenalan notaris, ya udah nanti mama urusin aja gitu, ketemu sama dia nanti, pokoknya ya udah aku kenalin aja. Nah disitulah prosesnya, alih-alih bukannya mau memunculkan kembali suratnya, malah ternyata dalam proses itu digantikan ke atas nama mantan asisten ibu saya itu. Jadi bukannya diserahkan gitu, tapi lebih ke dibikin hilang gitu suratnya. Jadi diskenariokan seolah-olah sertifikat hilang, lalu menawarkan jasa bahwa ini bisa diurus lewat notaris kenalannya, kira-kira gitu ya? Betul. Cuman saya juga perlu ini ya, maksudnya nih mumpung kita lagi bahas juga gitu ya. Buat saya agak kurang masuk akal bahwa ada 6 bidang tanah ini, terus kemudian kan pajaknya, kemudian surat mengurusnya ini kan juga butuh uang yang besar ya. Di kepala saya juga sekarang nih, maksudnya perlu kita bongkar benar-benar, telusuri benar-benar adakah funder di belakang ini gitu loh. Kalau iya nih sampai sekarang nih belum ada nih kita mencium ke arah sana, tapi maksudnya saya nggak tahu ya, karena kan juga pihak kepolisian sekarang sedang menelusuri gitu. Tapi ya itu tadi, adakah fundernya dan kaki tangannya. Jadi kan kemarin juga Pak Petrus juga sempat ngomong bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang lainnya gitu. Jadi saya penasaran ini akan berkembang seperti apa lagi gitu ya, dan adakah tersangka baru lagi juga gitu. Karena kembali lagi dari seorang asisten yang bisnisnya adalah katakanlah
dia punya bisnis isi ulang air di Tanah Abang, terus kemudian dia punya bisnis frozen food apa segala macam. Bisakah itu semua membiayai surat yang 6 bidang surat yang lumayan ya nominalnya gitu? Apakah itu murni dari dia ataukah murni dari notarisnya? Apakah ada funder lain? We don't know about that, dan I'm penasaran terhadap itu juga. Ya. Boleh diceritakan asisten itu bekerja di Ibu Anda itu sudah berapa lama, Mbak Uni Nirina? Jadi ya ini tuh udah lumayan bikin kita juga lupa ya. Tapi sebenarnya kalau saya runut-runut lagi sih kurang lebihnya ya 2009, 2010, 2011 antara itu deh gitu, antara tahun itu. Sudah lama ya. Lumayan. Jadi kenapa saya bilang kita makin kayak akhirnya kayak curiga itu karena setelah ibu saya tidak ada tuh baru tuh kita ketemu notes gitu. Ternyata sepertinya dia tuh hidup bersama ibu saya, kemudian di awal mula kan dengan meminjam uang, kemudian yang dari 5 juta, terus kemudian menjadi 20 juta, kemudian jadi 100 juta, kemudian kok mudah ya mendapatkan uang dari ibu saya gitu. Seperti itu, dan akhirnya ada kesempatan si surat tanah ini makin berkembang lagi gitu. Ya. Setahu Uni, ibu itu terbiasa menyimpan sertifikat di lemari, di brankas atau di mana? Sehingga asisten itu bisa menjangkau tempat penyimpanan sertifikat dan mencurinya. Jadi memang ibu saya itu waktu tahun 2017 itu baru membeli sebuah properti yang kemudian dia tinggal di situ dan merapi-rapikan surat. Dan waktu itu memang kakak saya, makanya waktu itu kakak saya yakin itu tidak hilang karena waktu itu pas dia pindah, dia menunjukkan kepada kakak saya gitu, ini surat-surat, memang naruhnya di sebuah tas di sebuah lemari gitu kan, namanya juga ibu ya gitu. Jadi benar-benar di daerah yang dia bisa lihat dan dia bisa jangkau itu adalah di lemari di kamarnya gitu. Tapi ternyata kan bukan hanya bisa dijangkau sama ibu saya saja, tapi bisa dijangkau sama orang lain yang tidak semestinya. Iya. Baik, Mbak Asana sudah ingin mengajukan pertanyaan. Mbak Sana, silakan. Ya, terima kasih Mas Febi. Selamat siang Uni Nirina. Selamat siang Pak Surya Chandra, Pak Ruben. Saya hanya menyambung saja dari pertanyaan Mas Febi juga sebetulnya tadi, dan sebagian memang sudah disampaikan oleh Pak Surya ya kan. Sebenarnya yang menggelitik saya itu adalah ini kan kesempatan itu tidak melulu ada pada si pelaku. Banyak juga semacam asumsi di lapangan adalah yang dipertanyakan Mbak Nirina tadi, bahwa ada pihak-pihak di belakang ini. Tetapi saya tidak masuk ke sana, saya ingin ke depannya seperti apa. Saya sangat tertarik tadi bahwa Pak Wamen menyebutkan tugasnya BPN itu adalah menjaga harta orang. Itu tentu tugas yang berat ya Pak ya. Tapi kita juga kadang banyak mendapati bahwa masyarakat yang menghadapi masalah-masalah seperti yang dihadapi Uni Nirina ini, akhirnya pasrah. Akhirnya udahlah, repot ngurus seperti ini, biar ditanggung mereka aja di akhirat. Nah, tapi kan itu masalah tidak selesai di sana. Kalau mendengar penjelasan Pak Wamen tadi, sudah ada step by step apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menjernihkan masalah ini. Tetapi yang saya pertanyakan di sini adalah, untuk kembali ke kasusnya Mbak Nirina, Uni Nirina tadi misalnya, apakah, dan juga untuk kasus-kasus dari masyarakat yang lain, apakah pada saat perubahan misal SHM-nya dari Ibunda Uni dengan menjadi nama orang lain, itu yang namanya, saya sih berusaha menganalogikan bahwa setiap barang itu tentu ada rekam jejaknya. Ya kan, untuk muncul SHM itu kan terdaftar di BPN. Nah, pada saat itu perubahan itu tentu ada track record-nya, ada rekam, kalau dalam kesehatan rekam medis lah, perjalanan sebuah tanah. Nah, gitu. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mas Febi, verifikasinya seperti apa sih faktualnya tanah itu terjadi. Nah, saya sih melihatnya rencana yang dilakukan oleh BPN ini apakah sudah bisa menjamin bahwa banyak masyarakat sekarang akhirnya mau atau bersedia mengurus tanahnya, tidak lagi membiarkan tanahnya diambil orang,
gitu. Karena kalau saya melihatnya tadi belum ada kira-kira jangkauan misal dalam 2 atau 3 tahun kita sudah bisa, masyarakat sudah bisa dengan sangat tenang bahwa tanahnya tidak akan hilang, bahwa tanah mereka itu terjaga dengan baik seperti yang dijanjikan seperti yang digambarkan oleh Pak Wamen tadi. Yang saya lihat di sini kan tadi, karena kan menjadi sebuah asumsi, Pak Wamen mungkin juga sudah tahu seperti ini, bahwa bagaimana mengurus tanah di BPN itu, bagaimana rumitnya, dan lain-lain. Tetapi kesininya semuanya sudah agak lebih lumayan setelah dilakukan semacam beberapa tahap tadi. Nah, kira-kira garantinya itu seperti apa sih Pak Wamen? Berapa lama kita akan menunggu hal ini bisa terselesaikan dengan baik? Ya, itu nomor terima kasih Mbak mungkin. Hasanah. Oh, ya. Baik, silakan Pak Wamen, terima kasih banyak. Harusnya 50 tahun lalu sejak ada Undang-Undang Pokok Agraria dilakukan ke arah situ, Mbak Hasanah. Tapi memang kita nggak bisa menyalahkan masa lalu. Yang jelas kita mulai aja dah, mumpung sudah ada yang mengerti, ada yang mau melakukan, mengerahkan daya dan pikirannya, juga anggaran. Nah itu yang sedang dilakukan sekarang. Jadi kita tidak menyalahkan lagi, udah terlambat gitu ya. Udah kita lakukan aja sebisanya. Dan memang ke depan memang harus harus transformasi ke digital ya, saya kira. Memang butuh waktu, tidak bisa serta-merta. Ini sekarang sedang ada Jadi selain yang proses manual, ada cadangan informasi untuk dikonfirmasi itu yang digital. Baru seperti itu. Nanti semestinya secara spasial pun sudah masuk di digital. Jadi tidak bisa ada lagi tumpang tindih, tidak bisa ada lagi peralihan secara serampangan gitu, secara melanggar hukum dan seterusnya. Dan memang kita mulai dari yang ada dulu, kan sudah ada aplikasi Sentuh Tanahku itu. Nah sekarang lagi dikembangkan dan gara-gara kasus Mbak Nirina jadi lebih cepat sedikit ini, bagaimana mendorong ada fitur notifikasi misalnya. Jadi kalau ada permohonan untuk transaksi itu bisa dikonfirmasi dulu pada yang memang tercatat beneran di Sentuh Tanahku itu. Tapi ini baru masuk ke level di bagian kulit ya, agak dalam. Tapi intinya kan memang kita butuh peta bidang tanah seluruh negeri ini itu terpetakan, gitu, terdaftar. Siapa yang punya, dipakai buat apa, misalnya ada hak yang berjangka waktu sampai kapan, itu kan harus terdigitalisasi. Nah itu yang sedang dilakukan karena begitu banyak, miliaran kalau nggak salah, total ya dokumennya itu memang perlu waktu. Tapi saya kira penting yang tadi Mbak Nirina sampaikan ya, percaya sama pemerintah. Yang jelas kami nggak main-main ya, mau beresin ini serius. Pak Menteri sangat serius juga. Ini jadi mudah-mudahan jadi batu lompatan untuk pemerintah berikut jadi lebih mudah kerjanya. Dan kalau udah ada dasar ini, ya kita semua bisa punya bahan ya untuk betul-betul membayangkan negara ini akan seperti apa gitu. Tapi memang perlu waktu, Mbak. Oke, terima kasih. Sebelum saya kembali izin Pak bentar bertanya. Ya, Pak, silakan. Terkait dengan pencegahan mafia tanah, Pak Wamen, itu kan ada Pak mengenai komputerisasi kegiatan pertanahan berdasarkan surat edaran Menteri tahun 2015, dan salah satu bentuk pencegahan terhadap mafia tanah itu adalah sistem KKP itu Pak, komputerisasi kegiatan pertanahan yang mengakomodir bagi BPN untuk melakukan validasi terhadap setiap NIK Pak. Gitu loh. Jadi kalau dan itu ngeling dengan Dukcapil ya Pak ya. Gitu loh. Nah maksud yang kebetulan saya mau tanyakan di sini, sudah seberapa jauh Pak implementasinya penerapan KKP untuk validasi NIK ini yang ngeling dengan Dukcapil Pak Wamen? Itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Tahu saya belum ya. Kan masih ada dua, satu belum NIB, ya Pak ya? nomor induk bidang, dan ada nomor induk kependudukan. Sedepan harusnya satu. Nah ini yang sedang kita rancang ya, karena itu syaratnya adalah dokumennya valid, Pak Ruben. Jadi dokumennya tuh legit gitu. Karena kalau kemudian kita terapkan itu kan jadi ya di kulitnya doang ya, istilahnya gitu. Jadi belum sampai ke akarnya. Jadi akarnya kita harus siapkan dulu, bahan-bahannya itu baru bisa kita satukan. Kalau udah seperti itu memang akan mengunci ya, tidak bisa kan NIK nempel dengan, kalau di luar negeri kan dengan jaminan sosial, dengan segala macam gitu ya. Jadi betul itu idenya ke arah situ.
Sudah ada gambaran, sudah ada yang mengkaji. Kami punya Pusdatin ya, yang ngurus KKP itu. Tetapi memang ya perlu waktu. Taman yang saya lihat sudah dimulai sih. Itu yang penting memang. Cuma ya hasilnya mungkin tidak di zaman kita hidup juga bisa ya, tapi paling tidak sudah dimulai. Harusnya ini sejak tahun 60 langsung bergerak ke arah situ seperti negara-negara maju, tapi kita harus nunggu ya puluhan tahun baru memulai. Ya, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke Mas Dayat untuk ditutup, saya ingin Uni Nirina Supir, Pak Surya Chandra, dan Pak Ruben menyampaikan closing statement sebelum kita akhiri ngobrol kita kesempatan dalam hari ini. Saya persilahkan lebih dulu Uni Nirina Supir untuk menyampaikan closing statement. Silakan. Kalau saya sih lebih ke ya sekarang lagi mau membangun bersama-sama rakyat, ingin membangun kembali rasa kepercayaan kami terhadap pemerintahan ini, terhadap orang-orang yang terkait terhadap kasus ini juga gitu. Jadi kita sama-sama mudah-mudahan bisa bersinergi. Saya dari perwakilan masyarakat juga bisa menggiring istilahnya meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bisa memperbaiki ini, tapi juga di satu sisi saya juga meminta dari pihak pemerintah juga benar-benar melakukannya dengan tegas, cepat, dan sigap. Karena sekarang kan kayak aplikasi Sentuh Tanahku memang sudah ada gitu, tapi memang kemarin ini saya juga sempat dengar beberapa orang bilang bahwa ada Mbak, tapi kok kayak responnya agak lama ya Mbak ini ya. Jadi ya kembali lagi, saya perwakilan dari masyarakat, semoga apa yang kami miliki ini bisa dilindungi, tapi juga dari pihak BPN-nya juga bisa mempercepat dan lebih sigap lagi memfasilitasi apa yang menjadi ketakutan kami semua adalah ketakutan apa yang kami telah miliki dengan jerih payah. Maksudnya apalagi saya juga kalau sekarang ini saya juga sedang menanyakan, aduh bagaimana ya dari negara melindungi kami para korban nih, gimana ya dari mafia tanah gitu. Dan juga kan kami orang awam yang hanya bisa melihat bahwa jerih payah orang tua saya terus kemudian diambil haknya orang lain gitu kan. Semoga negara bisa benar-benar berpihak pada korban dan cepat bisa memberantas mafia tanah. Oke. Selanjutnya Pak Wamen, closing statement Pak Wamen. Yang jelas kami menghargai upaya dan kerja kerasnya Mbak Nirina ya, yang Mbak Nirina mewakili tidak cuma kepentingan keluarga, tapi saya kira banyak harapan dari masyarakat dan juga sebenarnya harapan dari pemerintah. Kami sudah beberapa tahun ini mendorong perbaikan-perbaikan, langkah-langkahnya sudah secara nyata mulai terasa gitu ya, kasus mulai turun. Nah sekarang kita perlu bangun yang lebih sistemik ke depan. Dan yang jelas kita akan sama-sama berjuang, Mbak Nirina, mudah-mudahan belum kapok, akan ada tahapan prosedural hukum yang harus dilalui, tapi kan sudah terbayang ya persoalannya apa yang menjadi tantangan, apa yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikembangkan, dan seterusnya begitu. Jadi mudah-mudahan kami dari Kementerian ATR BPN siap dan terus akan memperbaiki diri. Dan saya lihat memang saya ini orang luar ya, Mas Febi, baru 2 tahun jadi wamen, jadi saya background juga aktivis gitu. Jadi saya ngelihat pemerintah agak kritis ya dulu, tapi pas ngeliat sini kok kementerian ini sudah lebih baik memang. Kan kasus juga rame gara-gara kita mau buka. Kalau dulu diam-diam aja juga nggak ada yang tahu kali kasus kejadian gini. Bikin MOU segala macam gitu. Jadi memang ada niat kuat ya ke arah situ. Sangat serius Pak Menteri juga ingin membereskan, tapi pelan-pelan kita harus secara sistematik ya. Peta bidang tanah, semua hak kepemilikan, terdaftar, terregistrasi, pemanfaatan, siapa orangnya, itu rasanya jadi PR besar. Dan ke depan kita akan punya hal yang lebih baik buat ini. Makasih Mbak Nirina dan Pak Ruben. Silakan Pak Ruben menyampaikan closing statement, Bang. Ya, mungkin dari saya Pak Wamen, kebetulan tadi diomongin mengenai kemampuan BPN untuk melakukan validasi terhadap NIK yang link dengan Dukcapil gitu Pak. Itu bagi saya sih itu ide bagus Pak. Kalau mohon agar itu dapat dipercepat prosesnya untuk mengurangi terjadi mafia tanah gitu loh. Karena itu sangat bagus sekali kemampuan BPN untuk melakukan validasi NIK, keabsahan suatu NIK ngeling langsung dengan Dukcapil Pak.
Itu dari saya. Itu aja dari saya, Pak. Bang, Terima kasih. mungkin tambahan lagi ya, Mas Ya, Febi ya. Satu ya. lagi, kalau saya kritik terhadap pemerintah juga sih ya, mengenai pendataan penduduknya ya, melalui KTP. Maksudnya kan salah satu proses yang saya alami sekarang ini bisa adanya istilahnya penggunaan KTP palsu waktu itu karena dengan namanya nama saya, NIK-nya bukan punya saya, fotonya bukan foto saya, tapi itu bisa lolos gitu loh. Nah, maksud saya salah satunya lagi juga ya inilah pendaftaran untuk terhadap KTP-nya itu dibenarkan lagi dan gimana ya gitu caranya, tapi pokoknya intinya itu sih. Saya juga ngejelimet ngomongnya. Baik, terima Tapi kasih pokoknya luar biasa validasinya. masukan-masukan yang luar biasa dari Uni Nirina, dari Pak Ruben Siregar, serta respon yang luar biasa dari Pak Surya Chandra. Demikian, terima kasih banyak atas ngobrol kita hari ini. Moga-moga bermanfaat. Ya, saya sebagai moderasi di dalam ngobrol kali ini, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Mas Dayat untuk menutup acara kita dalam kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Dayat, silakan. Terima kasih Mas Febi, Pak Wamen. Jadi kalau tadi apa yang diungkapkan oleh Mbak Nirina mungkin tinggal dikukuhkan saja tuh Mbak Nirina sebagai duta mengungkap kasus mafia tanah. Kira-kira seperti itu ya, Pak Wamen. Pak Wamen melalui forum ini juga tadi meminta berharap betul kepada para penegak hukum untuk mempercepat setiap proses-proses hukum yang dalam mengungkap dugaan mafia tanah. Pak Wamen juga tadi memastikan kalau memang terbukti secara hukum dengan secara cepat pula kepemilikan sertifikat yang sah milik keluarga besar Mbak Nirina akan kembali seperti semula. Juga terima kasih kepada Bapak Ruben, Mas Ruben yang sudah memberikan juga informasi masukan kepada Bapak Wamen. Semoga diskusi kali ini yang lumayan banyak ditonton di YouTube oleh publik bisa memberikan edukasi. Cuma catatan untuk Pak Wamen, era digitalisasi ini mungkin juga bisa tidak mungkin diresapi oleh para publik, oleh masyarakat kita yang berada di pelosok. Mereka perlu edukasi, perlu pendampingan bagaimana mereka mengikuti perkembangan zaman, apalagi hak tanahnya mereka dilakukan secara digital. Kira-kira seperti itu masukan dari kami. Sekali lagi terima kasih buat para narasumber. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.